Terowongan Sasak Saat berada di jalur kereta api Jakarta-Bandung, ruas antara Purwakarta dan Padalarang, Jawa Barat. Panjangnya 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903. Ribuan pekerja dikerahkan dalam membangun terowongan sepanjang hampir 1 kilometer dengan mengandalkan teknologi dan sarana yang ada pada waktu itu. Warga percaya banyak pekerja paksa jadi korban pada pembangunan terowongan yang hanya memakan waktu singkat, hanya 1 tahun. Kisah pekerja rodi yang tewas dan penampakan berbagai makhluk astral di sekitar terowongan menuntun saya melakukan perjalanan untuk mengetahui cerita misteri apa yang ada. Saya berjanji bertemu dengan Intan, teman saya yang indigo. Intan punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral, bahkan bisa melihat jauh ke masa lalu dan masa datang. Terowongan Sasak Saat dibangun dalam waktu singkat, hanya 1 tahun. Kisah pekerja paksa yang tewas dan dikuburkan di sekitar terowongan memunculkan cerita-cerita seram dan mistis. Meski sudah berumur 1 abad, bangunan terowongan Sasak Saat yang berdinding tebal mirip benteng masih sangat kokoh. Terowongan dibangun dengan membelah Bukit Cidepong yang berada di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lebar dinding terowongan 438 cm dengan ketinggian 430 cm. Pas banget dari dalam, kayak memang mereka udah nungguin, mereka nggak keluar, mereka nungguin di sana, nunggu aku masuk. Jadi mereka tahu kita mau masuk ke dalam? Tahu. Entah ntar apa lagi di dalam yang bakalan mereka coba buat komunikasikan ke aku. Oke. Kita masuk ke dalam sekarang yuk. Oke, ayo. Langsung semangat. Di dalam terowongan terdapat seleku, semacam shelter bagi pelintas terowongan. Jadi ini sengaja dibangun buat para pegawai yang mau kontrol kereta di dalam terowongan. Jadi kan karena memang ini mepet banget ya, kereta sama mungkin tempat berlindung ketika memang ada yang kontrol ke dalam sini, makanya dibangunlah ini gitu. Bisa muat banyak orang sih, lumayan kita ke pojok. Coba lihat 5 orang di sebelah sana tuh. Mahalan nafasnya nggak enak banget. Emang nggak enak banget, Ran. Apa? Dipanggil-panggil dari sebelah sana. Terus? Dan dari awal mula kita di sana sampai ada di sini, kedengeran tuh gimana kegiatannya waktu itu, pembangunannya tuh masih kedengeran di akunya sampai sekarang. Jadi kita langsung mau ke sana aja? Hah? Oke. Ya. Sampai ntar kamu ngerasa ini, kamu bilang sama aku ya? Ada yang bikin kami khawatir saat berjalan kaki menyusuri terowongan Sasak Saat. Bukan hanya karena kemunculan makhluk astral, tapi juga harus menyesuaikan waktu dengan jadwal kereta melintas. Banyak kupu-kupu di sini. Ada kalau sebelah situ. Kita keluar yuk. Butuh waktu 20 menit berjalan kaki untuk sampai ke ujung terowongan. Nih. Banyak banget kan yang di belakang kita tadi waktu kita jalan.
ini ngikutin sampai kita sekarang ada di sini, mereka masih di belakang kita. Setelah mendapat informasi dari Kuncen, kami menelusuri lokasi jembatan sekitar terowongan Sasak Saat yang pernah terjadi orang bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta. Dari Abah Apit, kami juga tahu bahwa setiap tahun di bulan Agustus, warga menyembelih hewan ternak seperti kerbau, kambing, atau ayam di atas terowongan. Kita nyari ini. Warga percaya pemotongan hewan adalah sebagai tumbal agar tidak terjadi kecelakaan terhadap pelintas di terowongan Sasak Saat. Kalau zaman perang itu kereta api nggak bisa jalan karena wah, dibom terus itu. Pada waktu jalan kereta api dari sini Sasak Saat sampai Bandung itu relnya awut-awutan gitu. Kalau lewat perang begitu sering terowongan itu. Pernah terjadi perang nggak di dalam terowongan? Nggak jadi, nggak perang di dalam terowongan, di luar begitu, di luar terowongan. Terowongan Sasak Saat berada di ketinggian 541 meter di atas permukaan laut. Pembangunan terowongan terbilang sulit karena harus menembus Bukit Cidepong yang terbentuk dari batuan cadas. Kuat dugaan penggalian terowongan hanya mengandalkan tenaga manusia, harus dilakukan perlahan-lahan siang dan malam untuk menghindari bukit runtuh. Para pekerja paksa didatangkan dari berbagai daerah. Kisah-kisah mistis di sekitar terowongan kebanyakan tentang pekerja paksa atau rodi yang meninggal selama pembangunan terowongan. Kisah-kisah mistis menyelimuti terowongan Sasak Saat. Warga sekitar dulu mengenalnya sebagai gua yang terkenal angker. Pembangunan kereta Batavia Bandung adalah bagian dari rencana raksasa Belanda memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Sebelum rencana itu terwujud, Belanda mengalami masa-masa sulit. Perekonomian kerajaan Belanda diterjang badai Malaise atau krisis tahun 1930-an. Kondisinya semakin memburuk oleh okupasi Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. PT Kereta Api masih memfungsikan jalur rel ini sebagai sarana transportasi. Penelusuran saya menemukan berbagai cerita yang menyelimuti legenda terowongan Sasak Saat. Mulai dari keinginan besar Belanda untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung, hingga kisah-kisah pekerja paksa. Menyusuri stasiun dan terowongan Sasak Saat hanya bagian kecil dari upaya mengenal sejarah dan keterlibatan pribumi yang dipaksa kerja rodi demi impian Belanda yang seolah-olah ingin menguasai Indonesia untuk selamanya. Derita para pekerja rodi itu kini terkubur dalam terowongan Sasak Saat. Sasak Saat dibangun dalam waktu singkat, hanya 1 tahun. Kisah pekerja paksa yang tewas dan dikuburkan di sekitar terowongan memunculkan cerita-cerita seram. Menelusuri lokasi jembatan sekitar terowongan Sasak Saat, orang bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta. Dipanggil-panggil dari sebelah sana.